Di masa sekarang, banyak orang bekerja keras setiap hari, namun tetap merasa penghasilannya tidak pernah benar-benar cukup. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena biaya hidup terus bergerak naik, sementara pendapatan seringkali berjalan di tempat. Disinilah banyak orang mulai berpikir, apakah ada usaha yang bisa dijalankan dari rumah, tidak terlalu rumit, dan hasilnya bisa dirasakan dalam waktu dekat? Jawabannya ada, dan seringkali jawaban itu justru berada di sekitar kita sendiri. Usaha tanaman sayur cepat panen bukanlah usaha baru. Namun belakangan ini, semakin banyak orang menyadari bahwa usaha sederhana inilah yang justru paling masuk akal untuk dijalankan saat ini. Tanpa perlu lahan luas, tanpa mesin mahal, tanpa menunggu waktu lama. Cukup dengan kemauan belajar, konsistensi dalam merawat, dan kesabaran menjalani proses. Dalam waktu yang relatif singkat, Anda sudah bisa melihat hasil nyata dari usaha yang Anda bangun sendiri. Usaha tanaman sayur cepat panen menjadi semakin relevan di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu pasti dan sering berubah. Banyak orang mulai menyadari bahwa memiliki satu sumber penghasilan saja tidak selalu cukup untuk menjamin kestabilan hidup. Karena itu, usaha yang sederhana, mudah dijalankan, dan cepat menghasilkan menjadi pilihan yang semakin diminati. Banyak orang mulai mencari usaha yang tidak terlalu bergantung pada tren atau musim yang tidak menentu. Sayuran memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak komoditas lain, yaitu selalu dibutuhkan setiap hari. Tidak peduli kondisi ekonomi bagaimana, masyarakat tetap memasak, tetap makan, dan tetap membutuhkan sayur sebagai kebutuhan pokok keluarga. Inilah yang membuat usaha sayuran lebih stabil dari sisi permintaan, karena pasarnya selalu ada dan terus berulang setiap hari. Selain itu, waktu panen yang singkat memberikan rasa aman bagi pemula, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mencoba usaha tani. Karena modal tidak tertahan terlalu lama, dan hasil bisa segera dilihat dalam hitungan minggu, bukan bulan. Jika terjadi kegagalan, kerugian bisa ditekan dan dijadikan pelajaran berharga untuk penanaman berikutnya. Jika berhasil, keuntungan bisa langsung diputar kembali, baik untuk penambah jumlah tanam maupun meningkatkan kualitas produksi. Usaha ini juga fleksibel, bisa dijalankan sebagai usaha sampingan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama yang sudah dijalani sehari-hari. Bagi ibu rumah tangga, usaha ini bisa dilakukan di sela aktivitas harian, langsung dari pekarangan rumah. Bagi petani kecil, sayuran cepat panen bisa menjadi sumber pemasukan rutin di antara tanaman musiman lainnya, sekaligus menjaga arus kas tetap berjalan. Memulai usaha tanpa memahami bahan utama, ibarat berjalan tanpa arah. Dalam usaha sayur cepat panen, bahan utama tersebut adalah tanaman itu sendiri. Setiap jenis sayuran memiliki karakter pertumbuhan yang berbeda. Dan pemahaman inilah yang akan menentukan keberhasilan usaha. Bayam dan kangkung dikenal sebagai tanaman yang paling ramah bagi pemula. Pertumbuhannya cepat, perawatannya sederhana, dan hasil panennya relatif seragam. Karena masa tanamnya singkat, kesalahan kecil masih bisa diperbaiki pada siklus berikutnya. Sawi hijau menawarkan keunggulan lain. Daunnya lebih tebal, tampilannya menarik, dan permintaannya tinggi di pasar tradisional. Daun bawang memiliki nilai tambah karena tidak harus dipanen sekaligus. Dengan teknik yang tepat, satu kali tanam bisa memberikan hasil dalam beberapa tahap panen. Lobak dan arugola memiliki segmen pasar yang lebih khusus. Tanaman ini sering dibutuhkan oleh restoran atau pasar modern yang mengutamakan kualitas dan kesegaran. Memahami perbedaan karakter tanaman ini akan membantu Anda menentukan jenis sayur apa yang paling cocok untuk ditanam di awal usaha. Persiapan media tanam seringkali dianggap hal sepele, padahal justru menjadi penentu utama apakah tanaman akan tumbuh sehat atau justru bermasalah sejak awal. Tanaman sayur cepat panen memiliki umur tanam yang singkat. Artinya, mereka tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi dengan kondisi yang kurang ideal.
Oleh karena itu, media tanam harus benar-benar siap sebelum benih ditanam. Media tanam yang baik harus mampu menahan air secukupnya, namun tidak membuat akar tergenang. Tanah yang terlalu padat akan menghambat pertumbuhan akar dan menyebabkan tanaman mudah layu. Campuran tanah, kompos, dan sekam merupakan pilihan yang umum digunakan karena mudah didapat dan cukup efektif untuk sayuran daun. Selain media tanam, lingkungan tumbuh juga perlu diperhatikan. Tanaman membutuhkan sinar matahari minimal beberapa jam setiap hari agar proses fotosintesis berjalan optimal. Sirkulasi udara yang baik akan membantu mencegah kelembaban berlebih yang sering memicu penyakit tanaman. Kesalahan dalam tahap persiapan ini seringkali baru terasa saat tanaman sudah tumbuh, dan saat itu perbaikannya menjadi lebih sulit. Coba bayangkan sebentar. Setiap hari kita memasak. Setiap hari kita makan sayuran. Namun hampir tidak pernah kita benar-benar tahu dari mana makanan itu berasal. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Sudah dipanen, sudah dibersihkan, sudah sampai di meja dapur. Tapi proses sebelum itu seringkali menjadi hal yang jauh dari perhatian kita. Dan di titik inilah banyak orang mulai bertanya dalam hati, apakah mungkin menanam sendiri sayuran di rumah? Pertanyaan itu sering muncul, namun lebih sering lagi langsung dipatahkan oleh pikiran sendiri. Tidak punya lahan, tidak punya waktu, takut gagal, takut ribet. Padahal, ada satu jenis tanaman yang sejak awal memang diciptakan alam untuk tumbuh dengan sederhana, tanpa tuntutan berlebihan, tanpa perlakuan rumit. Tanaman itu adalah wortel. Bukan wortel yang ditanam di kebun luas, bukan wortel skala besar, melainkan wortel yang bisa tumbuh di halaman sempit, di teras rumah, bahkan di sudut kecil dekat dapur. Di video ini, kita tidak sedang mengejar hasil yang instan. Kita sedang belajar sebuah proses. Proses menanam, proses merawat, dan proses memahami bahwa dari wadah sederhana bisa lahir hasil yang luar biasa. Tetaplah menonton, karena di awal inilah segalanya dimulai. Dalam usaha apapun, pemahaman tentang modal dan biaya menjadi hal yang sangat penting. Usaha sayur cepat panen dikenal sebagai usaha dengan modal relatif kecil. Namun tetap perlu perhitungan yang matang agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan. Modal awal biasanya digunakan untuk membeli benih, menyiapkan media tanam, pupuk, serta peralatan dasar seperti sprayer dan wadah tanam. Untuk skala rumahan, modal dapat disesuaikan dengan kemampuan. Tidak ada keharusan memulai dalam jumlah besar. Yang lebih penting adalah memisahkan antara uang usaha dan uang kebutuhan pribadi. Biaya produksi per siklus tanam cenderung rendah karena umur tanaman yang singkat. Namun tanpa pencatatan yang rapi, keuntungan seringkali tidak terasa. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan hasil penjualan, pelaku usaha dapat mengetahui berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan dan berapa keuntungan bersih yang diperoleh. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu usaha berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam usaha apapun, pemahaman tentang modal dan biaya menjadi hal yang sangat penting. Usaha sayur cepat panen dikenal sebagai usaha dengan modal relatif kecil. Namun tetap perlu perhitungan yang matang agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan. Modal awal biasanya digunakan untuk membeli benih, menyiapkan media tanam, pupuk, serta peralatan dasar seperti sprayer dan wadah tanam. Untuk skala rumahan, modal dapat disesuaikan dengan kemampuan. Tidak ada keharusan memulai dalam jumlah besar. Yang lebih penting adalah memisahkan antara uang usaha dan uang kebutuhan pribadi.
Biaya produksi per siklus tanam cenderung rendah karena umur tanaman yang singkat. Namun tanpa pencatatan yang rapi, keuntungan seringkali tidak terasa. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan hasil penjualan, pelaku usaha dapat mengetahui berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan dan berapa keuntungan bersih yang diperoleh. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu usaha berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Setelah melewati proses penanaman dan perawatan, tibalah pada tahap yang paling ditunggu, yaitu masa panen. Pada usaha sayur cepat panen, waktu panen biasanya datang dalam rentang 2 hingga 4 minggu, tergantung jenis tanaman dan perawatannya. Sayuran yang dipanen pada usia yang tepat akan memiliki kualitas terbaik, baik dari segi ukuran, warna, maupun kesegaran. Hasil panen ini bisa dijual melalui berbagai saluran, mulai dari pasar tradisional, pedagang keliling, warung makan, hingga dijual langsung ke tetangga sekitar. Bagi pemula, penjualan langsung di lingkungan sekitar sering menjadi langkah awal yang paling mudah. Selain cepat laku, biaya distribusi juga sangat kecil. Keuntungan dari usaha ini mungkin tidak langsung besar, namun bersifat stabil dan berulang. Dengan sistem tanam bertahap, panen bisa dilakukan secara rutin, bahkan setiap minggu. Inilah yang membuat usaha sayur cepat panen memiliki potensi arus kas yang lebih lancar dibandingkan tanaman dengan umur panen panjang. Agar usaha sayur cepat panen tidak berhenti hanya di 1 atau 2 kali panen, dibutuhkan strategi yang jelas dan berkelanjutan. Banyak usaha tani yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun berhenti di tengah jalan bukan karena hasilnya buruk, melainkan karena tidak dikelola dengan pola yang konsisten. Kunci utama dalam usaha ini adalah konsistensi. Konsisten dalam waktu tanam, konsisten dalam perawatan, dan konsisten dalam menjaga kualitas hasil panen. Tanpa konsistensi, hasil panen akan naik turun dan kepercayaan pasar sulit dibangun. Kepercayaan pembeli merupakan aset paling berharga dalam usaha sayur cepat panen. Ketika pembeli sudah merasa yakin bahwa sayuran yang dibeli selalu segar, bersih, dan layak jual, mereka akan kembali membeli tanpa harus ditawari berulang kali. Oleh karena itu, kualitas hasil panen tidak boleh diabaikan. Sayuran yang dipanen terlalu muda, terlalu tua, atau dalam kondisi rusak akan menurunkan nilai jual dan merusak citra usaha dalam jangka panjang. Selain menjaga kualitas produk, pelaku usaha juga perlu membangun kebiasaan untuk selalu belajar dari pengalaman lapangan. Setiap siklus tanam adalah proses belajar. Catat jenis tanaman yang tumbuh paling baik, media tanam yang paling cocok, serta waktu panen yang memberikan hasil terbaik. Kesalahan yang terjadi bukan untuk disesali, melainkan dijadikan bahan evaluasi agar tidak terulang di siklus berikutnya. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah mengatur pola tanam secara bertahap. Dengan menanam secara bergiliran, panen tidak terjadi dalam satu waktu saja, melainkan bisa dilakukan secara rutin. Pola ini sangat membantu dalam menjaga arus kas usaha agar tetap berjalan stabil. Ketika usaha sudah mulai stabil, pengembangan bisa dilakukan secara perlahan. Tidak perlu berburu-buru memperluas skala tanam. Tambahkan jumlah tanaman sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan modal, tenaga, dan waktu yang tersedia. Perlu diingat, usaha yang tumbuh terlalu cepat tanpa pengelolaan yang matang justru beresiko mengalami kegagalan. Dengan langkah yang bertahap dan terukur, usaha sayur cepat panen dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Usaha tanaman sayur cepat panen menjadi semakin relevan di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu pasti dan sering berubah. Banyak orang mulai menyadari bahwa memiliki satu sumber penghasilan saja tidak selalu cukup untuk menjamin kestabilan hidup. Karena itu, usaha yang sederhana, mudah dijalankan, dan cepat menghasilkan menjadi pilihan yang semakin diminati. Banyak orang mulai mencari usaha yang tidak terlalu bergantung pada tren atau musim yang tidak menentu.
Sayuran memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak komoditas lain, yaitu selalu dibutuhkan setiap hari. Tidak peduli kondisi ekonomi bagaimana, masyarakat tetap memasak, tetap makan, dan tetap membutuhkan sayur sebagai kebutuhan pokok keluarga. Inilah yang membuat usaha sayuran lebih stabil dari sisi permintaan, karena pasarnya selalu ada dan terus berulang setiap hari. Selain itu, waktu panen yang singkat memberikan rasa aman bagi pemula, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mencoba usaha tani. Karena modal tidak tertahan terlalu lama, dan hasil bisa segera dilihat dalam hitungan minggu, bukan bulan. Jika terjadi kegagalan, kerugian bisa ditekan dan dijadikan pelajaran berharga untuk penanaman berikutnya. Jika berhasil, keuntungan bisa langsung diputar kembali, baik untuk penambah jumlah tanam maupun meningkatkan kualitas produksi. Usaha ini juga fleksibel, bisa dijalankan sebagai usaha sampingan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama yang sudah dijalani sehari-hari. Bagi ibu rumah tangga, usaha ini bisa dilakukan di sela aktivitas harian, langsung dari pekarangan rumah. Bagi petani kecil, sayuran cepat panen bisa menjadi sumber pemasukan rutin di antara tanaman musiman lainnya, sekaligus menjaga arus kas tetap berjalan.